Pagi ini beda dari biasanya. Ada semangat yang nggak bisa disembunyiin di rumah kami. Anak-anak udah nggak sabar dari semalam, sampai bantuin packing barang ke mobil sendiri tanpa disuruh. Koper juga udah rapi, bekal udah siap, dan satu tujuan yang bikin semua orang senyum-senyum sendiri, yaitu Blora. Yuk ikuti perjalanan mudik keluarga kami kali ini. Penuh tawa, penuh cerita, dan tentunya penuh drama di jalan. Let's go! Halo semuanya. Kita mau kemana hari ini? Oh, jadi hari ini tuh kita mau ke Blora. Karena kita udah lama ya nggak pernah ke Blora ya. Udah berapa lama ya? Ini alhamdulillah pemandangannya tuh cerah banget. Pemandangannya bagus. Ada di belakang aja. Halo. Ade suka nggak sih kalau diajak jalan-jalan gitu? Suka. Suka. Biasanya kita kalau jalan-jalan kemana, Dek? Ke gunung. Ke gunung. Tapi ini spesial kita jalan Blora karena kita mau mudik. Mudik ke Blora ya. Iya. Ada yang mau disampaikan kata hari ini? No. Pukul 11 siang, kami akhirnya berangkat dari Solo. Matahari lumayan terik, tapi semangat di dalam mobil ini nggak pernah surut. Anak-anak udah sibuk dengerin lagu favorit mereka, sementara emaknya udah siap-siap jadi navigator dadakan. Jalanan lumayan ramai khas mudik pada umumnya, tapi nggak apa-apa, karena setiap kilometer yang kita lewati akhirnya makin dekat sama rumah, makin dekat sama keluarga besar yang sudah nunggu di kampung halaman. Kita mampir dulu guys ke Indomaret. Itu dia Indomaretnya. Soalnya ini papahnya mau beli perlengkapan anak-anak. Sudah selesai. Oke. Kita lanjut perjalanan ya. Soalnya udah beli beberapa cemilan buat anak-anak. Oke, next. Setelah membeli perlengkapan, kita melanjutkan perjalanan lagi. Di tengah perjalanan ada aja obrolan receh yang bikin kita ketawa. Bisma dengan senang menyanyi lagu favoritnya. Kakak Arya yang selalu nanya, masih jauh gak sih? Masih jauh gak sih? Tiap 10 menit sekali. Aduh, khas banget anak kecil kalau lagi pergi. Tidak terasa, kita sudah melewati setengah perjalanan. Akhirnya, kita sudah sampai di Simpang 5 Kota Purwodadi. Tandanya, perjalanan menuju Blora tinggal separuh lagi. Semangat belum pudar, malah makin gak sabar. Sebentar lagi, kita bakal sampai di kota tujuan. Pelan-pelan suasana kota mulai berganti jadi hamparan sawah hijau. Tandanya kita mulai masuk wilayah yang lebih tenang dan lebih adem. Perjalanan masih panjang, tapi siapa bilang perjalanan harus buru-buru sampai? Kadang momen di jalan ini yang justru paling berharga. Selesai makan, perjalanan kita lanjutkan dengan mampir sebentar ke Masjid Sunan Kalijaga. Masjid ini memang selalu jadi andalan kami setiap kali mudik ke Blora. Selain lokasinya strategis, parkirannya luas, jadi nggak perlu khawatir soal tempat. Apalagi kalau bawa rombongan keluarga kayak kami.
Masjidnya juga selalu terjaga kebersihannya, bikin ibadah jadi makin nyaman dan khusyuk. Karena sesibuk apapun perjalanan, sholat tetap yang utama. Bukan cuma soal kewajiban, tapi cara kami bersyukur atas kelancaran perjalanan ini. Alhamdulillah ya. Kita tadi udah makan, udah istirahat, sholat, makan di masjid apa Kak tadi masjidnya? Nggak tahu. Sunan Kalijaga. Anak-anak pada kenyang nggak? Kenyang pola. Kenyang. Mau makan lagi nggak? Enggak. Premium. Coba ada Bisma, lapar nggak kira-kira? No. Udah kenyang. Iya. Tambah nasi goreng? No. Berarti kita siap untuk melanjutkan perjalanan ya. Ini kita masih di Solo. Kita ini lagi di pertengahan Purwodadi Blora ini. Ya udah ya, kita lanjut perjalanan dulu. Nah, nunggu karet. Ya terus. Yeay, akhirnya kita sudah mau sampai. Sebentar lagi kita sampai depan rumah deh. Ada semua udah gak sabar ya? Mau lihat apa? Sapi. Mau lihat sapi. Kakak mau lihat sapi? Ya. Ya. Ya, ini dia jalannya. Sudah dekat. Ini masjid yang biasa kita pakai buat sholat ya. Nah, aku selalu diajak ke situ terus sama Mbak. Iya. Aku selalu diajak ke situ. Diajak ke situ terus sama Mbak. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kami sampai juga. Melihat senyum mereka menyambut kami di depan pintu, rasanya semua lelah di jalan langsung terbayar. Mungkin ini yang bikin mudik selalu punya tempat spesial di hati. Bukan soal jauh jaraknya, tapi soal siapa yang menunggu di ujung perjalanan. Kadang kita terlalu sibuk mengejar banyak hal, sampai lupa bahwa waktu bersama keluarga itu yang paling berharga dan gak bisa diulang. Jadi sesibuk apapun nanti, sempatkan pulang. Karena rumah bukan cuma tempat, tapi tempat cinta itu selalu ada.